Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak, Ibu, Jamaah Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dalam program Kurma Perti, sebuah kajian khusus Ramadan yang kali ini kita akan mengangkatkan sebuah tema yang sangat penting dalam maqam-maqam ruhani, yaitu maqam zuhud, yang kita ambilkan dari kitab yang masyhur sekali, yaitu kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh salah seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijriah. Selama ini mungkin sebagian kita berpikir bahwa zuhud itu adalah meninggalkan dunia secara mutlak dan membiarkan diri hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kondisi yang serba berkekurangan. Nah, sementara itu sebagian yang lain juga berpikir bahwa zuhud itu adalah kondisi seseorang yang miskin, ya, yang miskin, kemudian juga pakaiannya compang-camping dan seterusnya. Nah, pertanyaannya sekarang, benarkah zuhud dimaknakan seperti itu oleh para sufi, atau mungkinkah seorang yang kaya tapi dia zuhud? Atau mungkinkah seorang yang miskin tapi ternyata dia tidak zuhud? Nah, apa sebenarnya standar yang digunakan oleh para sufi dalam memandang zuhud atau tidak zuhudnya seseorang? Nah, kali ini kita akan membacakan kalam-kalam dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang diringkas dalam kitab ini. Mudah-mudahan bagian atau tema ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita amalkan ke depannya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa wa haqiqatu zuhdi ay yarghaba an syai'in wa ya'dila ila ghairihi. Jadi hakikat zuhud, ya, hakikat atau substansi dari zuhud itu adalah membenci sesuatu atau tidak menyukai sesuatu, wa ya'dila ila ghairihi, dan berpaling kepada sesuatu yang lain. Jadi ketika seseorang tidak menyukai sesuatu hal, ya, karena satu sebab ataupun beberapa sebab yang dia yakini terhadap sesuatu itu, kemudian dia berpaling kepada sesuatu yang lebih baik misalnya. Berarti dalam kondisi seperti ini, sesuatu yang tidak dia sukai berarti dia zuhud dari sesuatu tersebut. Sehingga faman taraka fudulad dunya wa raghiba anha wa raghiba fil akhirati fahuwa zahidun fid dunya. Oleh sebab itu, siapapun yang meninggalkan gemerlap dunia, ya, jadi dia meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, wa raghiba anha, kemudian raghiba anha. Dalam bahasa Arab, susunan raghiba an itu artinya membenci atau tidak menyukai. Wa raghiba anha, kemudian dia tidak menyukai dunia. Wa raghiba fi al-akhirah, sementara dia raghiba fi. Dalam bahasa Arab, susunan raghiba fi itu maknanya adalah menyukai, mencintai. Sementara dia menyukai akhirat, mencintai akhirat, maka orang yang seperti ini disebut dengan zahidun fid dunya. Itu orang yang zahid pada dunia atau zuhud pada dunia. Jadi bisa dibahasakan dalam bahasa yang sederhana di sini bahwa orang yang tidak suka terhadap dunia dan cinta terhadap akhirat, berarti dia disimpulkan sebagai seorang yang zuhud terhadap dunia dan cinta terhadap akhirat. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan, wa a'la darajati zuhdi an targhaba an kulli ma siwallahi ta'ala hatta anil akhirati. Nah, di balik zuhud yang sudah kita jelaskan barusan, ternyata ada derajat zuhud yang paling tinggi sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu
antar ghaba an kulli ma siwallah hatta anil akhirah. Yaitu bahwa seseorang itu membenci segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak suka terhadap sesuatu selain Allah. Hatta anil akhirati, sampai atau bahkan terhadap akhirat sekalipun dia tidak menginginkannya. Jadi seseorang yang zuhud, ya, puncak dari kezuhudan itu adalah ketika seseorang tidak lagi memandang segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia, kecuali hanya fokus hanya kepada Allah, mencintai segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah, mencintai Rasulullah, bahkan untuk akhirat pun dia tidak punya minat lagi untuk mendapatkannya. Dan ini juga dicontohkan oleh banyak sufi, ya, salah satunya misalnya sufi perempuan Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, di mana dalam cerita beliau yang sangat masyhur disebutkan bahwa beliau tidak ingin lagi terhadap surga dan tidak takut lagi terhadap neraka. Beliau beramal itu tidak karena surga dan juga tidak karena takut akan dahsyatnya neraka. Nah, inilah puncak kezuhudan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian wazuhdu la budda lahu min ilmin annal akhirata khairum minad dunya. Nah, ternyata zuhud itu bukan perbuatan yang mengalir begitu saja. Seseorang bisa disebut sebagai orang yang zahid atau orang yang zuhud ketika dia mengilmui tentang sifat itu. Artinya apa? Orang yang kebetulan jauh dari dunia, ya, misalnya secara nasib dia jauh dari dunia, tidak kaya, kemudian tidak berpangkat misalnya, tapi ketika kondisi dia seperti itu, dia tidak kondisi dia seperti itu tidak membuat dia benci terhadap sesuatu yang tidak dia dapatkan itu. Maka orang seperti ini bukan dikatakan sebagai orang yang zuhud. Jadi zuhud itu harus muncul dari ilmu, ya, dari keyakinan bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia. Ya, harus muncul dari keyakinan ini. Bukan berarti orang zuhud itu orang yang kebetulan miskin, ya, orang yang kebetulan tidak punya pangkat ataupun jabatan, kemudian dia menerima apa adanya, ya, kondisi dia. Nah, selama dia belum mengilmui kondisi dia itu, ya, dengan keyakinan bahwa kemiskinan ini tidak ada apa-apanya, yang saya cari di dunia ini hanya Allah, hanya keridhaan Allah misalnya. Nah, ketika dia punya keyakinan seperti ini, maka barulah sikap atau kondisi dia yang seperti itu disebut sebagai zuhud. Jadi orang yang tidak sengaja miskin, sekali lagi orang yang tidak sengaja dalam hidupnya misalnya tidak punya jabatan, hidup di bawah garis kemiskinan misalnya, tapi dia masih ingin mendapatkan itu semua, maka secara hakikat dia belumlah dianggap sebagai orang yang zuhud. Jadi sejatinya zuhud itu di dalam qalbu, di dalam hati. Sehingga orang miskin sekalipun, ya, ketika dia cinta dunia, dia tidak bisa dianggap sebagai orang yang zuhud. Sebaliknya, orang yang kaya, orang yang bergulimang harta, orang yang punya jabatan banyak misalnya, ketika dia tidak ingin itu semua, tapi dia menguasai itu semua, maka orang yang seperti ini disebut sebagai orang yang zuhud, sekalipun dia seorang yang kaya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja dalil yang menunjukkan bahwa zuhud ini adalah sebuah maqam yang tinggi? Nah, di sini beliau menyebutkan ada beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW yang mengatakan dalam surah Al-Kahf, ya, ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyuhum ahsanu amala." Apa kata Allah? Sesungguhnya kami telah menjadikan segala sesuatu yang ada di dunia atau di bumi dengan segala isinya sebagai zinatan laha, sebagai perhiasan bagi dunia itu. Tujuannya adalah linabluwakum ayyuhum ahsanu amala, yaitu untuk menguji mereka manusia itu, hamba-hamba Allah, siapa di antara mereka yang amalnya paling bagus, yang paling baik. Jadi Allah ingin dengan adanya dunia ini, Allah ingin menguji kita semua, siapa di antara kita yang
tertipu dengan dunia sehingga dia fokus dengan dunia itu. Kemudian siapa di antara kita ini yang menjadikan dunia itu hanya sebatas permainan semata. Dia tidak fokus kepada dunia, tapi dia fokus kepada sesuatu yang diinginkan Allah, yaitu beribadah ataupun mengesahkan Allah ataupun mengenal Allah secara penuh dan juga mengenal siapapun yang dicintai Allah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan, yaitu dalam surah Asy-Syura ayat ke-20, di mana Allah mengatakan, "Man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi hartsih, wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Siapapun yang menginginkan hartsal akhirah, ya, hartsal akhirah artinya keuntungan akhirat, maka kami pasti akan menambahkan keuntungan itu dalam dagangannya atau dalam kehidupannya. Dan siapapun yang menginginkan pahala dunia, maka pasti kami akan berikan itu kepada dia. Namun ingat, dia tidak punya bahagian sama sekali dari akhirat. Karena itu semua sudah diambil di dunia. Nah, inilah beberapa dalil yang dijadikan oleh para ulama sufi sebagai bukti bahwa zuhud ini merupakan makam tertinggi atau makam yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang kita bahas dalam tema ini adalah derajat zuhud, ya. Ternyata zuhud ini punya beberapa tingkatan dan kita bisa membaca diri kita nanti zuhud kita ini sudah sampai di makam atau di tingkatan berapa. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memaksimalkan, ya. Kalau misalnya kita sudah merasa zuhud selama ini, sudah merasa tidak cinta dunia lagi, nah kita bisa mengukur seberapa tinggi derajat zuhud yang sudah kita amalkan itu. Nah, pertama di sini Imam Al-Ghazali mengatakan zuhud itu setidaknya punya 3 derajat atau punya 3 tingkatan. Apa kata beliau? Walahu salasu darajatin. Ya, zuhud itu setidaknya punya 3 tingkatan, 3 derajat, ya. Apa yang pertama? Al-ula ayyatakallafa az-zuhda fid dunya wa yujahida nafsahu fi tarkiha ma'ashtihaiha. Fahadha mutazahhidun wa la'allahu yudimu fayasilu ila zuhdi. Tingkatan zuhud pertama itu adalah, dan ini adalah zuhud paling ringan, ya, zuhud tingkatan paling bawah, yaitu ayyatakallafaz zuhda, yaitu seseorang memaksakan dirinya untuk zuhud pada dunia, wa yujahida nafsahu, kemudian dia memaksa atau memujahadahi dirinya fi tarkiha, dalam meninggalkan dunia, ma'ashtihaiha, padahal dia ingin mendapatkannya. Nah, ternyata konsep zuhud yang seperti ini adalah konsep yang paling bawah menurut para sufi. Ya, ada seseorang yang berusaha menjauhkan dirinya dari dunia. Dia ingin misalnya dengan kekayaan, tapi dia usahakan untuk menjauhi itu. Dia ingin misalnya barang-barang mewah misalnya, kemudian dia paksa dirinya untuk tidak mengambil hal itu. Maka ini merupakan derajat zuhud yang paling minimal. Fahadha mutazahhidun wa la'allahu yudimu fayasilu ila zuhdi. Maka ini merupakan derajat orang yang mutazahid. Ya, mutazahid itu artinya orang yang baru belajar zuhud. Nah, semoga saja kalau dia meneruskan sikap seperti ini, maka dia akan sampai kepada zuhud yang sebenarnya. Nah, ini derajat zuhud yang pertama. Kemudian zuhud yang kedua, ya, beliau mengatakan ayyazhada fid dunya taw'an listihqarihi iyaha bil idhafati ila ma tama'a fih kalladhi yatruku dirhaman li ajli dirhamaini. Nah, kemudian yang kedua, ya, tingkatan zuhud yang kedua, seseorang zuhud pada dunia, ya, taw'an, atas dasar ketaatan, atas dasar kepatuhan kepada Allah, listihqarihi, karena dia memandang hina dunia itu, bil idhafati ila ma tama'a fihi. Ya, dia memandang hina dunia itu dan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia itu.
Nah, zuhud yang kedua ini, dia perasaannya sudah tidak sebesar yang pertama lagi. Kalau zuhud tingkatan pertama, dia sangat ingin sebenarnya dengan dunia, tapi dia memaksa dirinya untuk menjauhi apa yang dia inginkan itu. Nah, ini tingkatan pertama. Nah, sementara yang kedua ini, orang yang menjauhi dunia, tapi dasar atau orientasi dia menjauhi dunia itu bukan gara-gara memaksa diri, tapi benar-benar muncul dari keyakinannya bahwa dunia itu hina. Ya, dunia itu hina, dan segala pun yang berkaitan dengan dunia itu adalah hina. Nah, ketika seseorang sudah menanamkan ini di dalam kalbunya, ya, maka barulah dia naik tingkat dari zuhud yang sangat minimalis ke tingkatan yang kedua, yaitu zuhud zuhud yang sudah berasal dari qalbu sanubarinya. Ya, misalnya kalladzi yatruku dirhaman li ajli dirhamain. Nah, halnya seperti orang yang meninggalkan 1 dirham karena mencari 2 dirham. Maksudnya apa? Orang yang meninggalkan sesuatu yang hina untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Wa hadza la yashukku alaihi. Dan ketika dunia itu tidak dia dapatkan, dia juga tidak merasa sedih. Ya, tidak merasa berat dengan hal itu. Walakinnahu la yakhlu an mulahazati ma tarakahu wa mulahazati halati nafsihi wa hiya az-zuhdu. Wa hadza aidan fihi nuqsan. Nah, hanya saja dalam hal ini, ya, orang yang sudah memandang hina dunia ini, dia masih membahas-bahas dunia. Nah, ini tingkatan kedua. Sekalipun dia tidak ingin, ya, dia sudah memandang hina, tapi dia masih membahas-bahas, ya, masih ada bahasan sedikit dalam kalbunya terkait dengan dunia itu. Ketika orang membicarakan dunia, maka dia masih ada ketertarikan sedikit. Nah, tingkatan ini merupakan tingkatan kedua, ya, lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, sekarang tingkatan zuhud yang paling tinggi. Ats-tsalitsatu wa hiya al-'ulya wa hiya ayyazhada taw'an wa yazhada fi zuhdihi. Nah, tingkatan yang paling tinggi itu adalah seseorang zuhud terhadap dunia, taw'an, ya, atas dasar kepatuhan, wa yazhadu fi zuhdihi, dan dia juga zuhud dari sifat zuhudnya. Jadi zuhudnya ini berlapis, ya. Dia tidak menginginkan dunia, tidak menginginkan akhirat karena patuh kepada Allah. Kemudian juga dia zuhud dari sifat zuhud itu sendiri. Apa maknanya? Dia tidak merasakan kalau dia zuhud. Ya, dia merasakan kalau dia tidak melakukan apa-apa. Ya, dia tidak memandang dirinya sebagai orang yang ahli zuhud dan seterusnya. Nah, idz la yara annahu taraka syai'an li ma'rifatihi bi anna ad-dunya la syai'. Ya, karena dia memandang, ya, ketika dia kondisinya seperti ini, dia menganggap bahwa dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada artinya. Ya, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada nilainya, sehingga tidak ada rasa berat sedikit pun di dalam kalbunya ketika dia tidak mendapatkan itu. Nah, inilah tingkatan zuhud paling tinggi yang mudah-mudahan kita semua dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatan zuhud yang seperti ini, yaitu zuhud yang sama sekali tidak lagi menghiraukan dunia, tidak lagi menghiraukan akhirat, dan juga dia tidak merasa kalau dirinya sedang zuhud dari apa-apa yang sudah kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk sampai ke level derajat atau ke derajat zuhud yang paling tinggi ini, dan mudah-mudahan kita semua dalam suasana Ramadan ini bisa memfokuskan diri untuk memfokuskan diri ataupun kalbu kita untuk mencapai ridha Allah dengan maqam zuhud ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi kami yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.